Selamat sore teman-teman. Eh, di video sesi kali ini kita akan diskusi mengenai struktur organisasi dan manajemen perusahaan ya. Teman-teman kan sudah membuat kelompok ya, ada yang 3 orang sampai 5 orang. Coba dari sekarang belajar masing-masing fokus di bidang apa ya. Di dalam perusahaan kan biasanya ada direktur utama ya, ada direktur keuangan, ada direktur marketing ya, ada direktur HRD ya, ada direktur operation. Itu yang umum ya, mulai perusahaan kecil ya sampai ke konglomerat ya, fungsi-fungsi itu pasti ada ya. Tinggal mungkin biasanya kalau perusahaan sendiri segala macam bagian dikerjakan sendiri ya, tapi itu kurang bagus ya secara manajemen dan struktur organisasi. Silahkan teman-teman mulai fokus ya, ya di direktur marketing ya, eh, mau memperdalam marketplace Shopee misalnya atau Instagram, lebih fokus mendalam lebih bagus ya. Nah ini eh, contoh organisasi ya. Ya, biasanya di ini perusahaan-perusahaan besar ya, sudah ada eksekutif presiden. Wah, berdasarkan buku yang kita pelajari ya. Ada direktur. Oh, ini kayaknya perusahaannya sudah global ya, ada di Barcelona, ada di Madrid. Ya. Tentu ini sebagai referensi ya, suatu saat siapa tahu Anda, kelompok Anda ya, ide bisnis Anda sudah global seperti contoh struktur organisasi seperti ini ya. Mudah-mudahan ya, di Nusa Bandung ada yang langsung mungkin bekerja ya. Kita saya mau bekerja dulu Pak di perusahaan global. Mungkin ada nanti dari sekarang punya keahlian apa di bidang marketing, keahlian di bidang HRD, ya, di prodi entrepreneurship, semua bisa dipelajari. Nah, ini contoh ya, organisasi dalam perusahaan startup ya, bagi teman-teman yang sudah membuat kelompok ya, asumsinya sebagai startup ya, mau memulai ya, yang umum ya, suka ada CEO ya, CEO itu kalau tadi di perusahaan besar tuh dirutnya ya, ada COO ya, reason mulai dari produksi ya, bahan-bahan bahan baku, membeli bahan baku dari produksi, kemudian sampai barang jadi ya, tergantung nah, ide perusahaannya seperti apa. Dan juga ini CTO ya, mungkin lebih ke ini lebih ke startup teknologi ya, buat aplikasi misalnya. Dan juga ada ini yang umum ya, CFO ya, finance finance ya, jadi mengatur uang masuk, uang keluar, hitung investasi, hitung biaya seluruh bagian ya, financial officer. Ya ini pasti selalu ada nih. Oh ya, sip marketing officer. Silakan nih masing-masing mau jadi apa ya. Ya belajar dari saat sekarang. Wah saya sebagai CEO Pak, berarti mengatur semuanya ya. Terutama pada saat presentasi itu bisnis juga diawali oleh CEO ya. Mungkin lebih detailnya nanti masing-masing dijelaskan.
Ini contoh eh, struktur organisasinya ya. Ya sih ini sebagai apa dirutnya lah, dirutnya ya membawahi misalnya ini direktur keuangan, direktur apa operation, direktur marketing ya, ini bisa direktur HRD ya. Masing-masing direktur bisa dibuat sesuai dengan kebutuhan ya. Kalau di direktur keuangan misalnya kan ada khusus accounting, dia menjadi bagian kepala bagian ya, atau wakil direktur bidang accounting ya, atau mungkin khusus bidang apa finance, berkaitan dengan finance tersendiri ya, finance dengan accounting bisa berbeda ya, buat budget segala macam ya, biasanya di bagian financial ya. Jadi silakan bebas Anda kalau wah saya sekarang udah punya pegawai Pak yang digaji ya, saya hanya fokus menyelesaikan kuliah. Nah, bagus ya. Silakan disesuaikan dengan kebutuhan. Tapi dalam proposal ya boleh saja dibuat sesuai dengan kebutuhannya. Atau kalau di konsep bisnis model kanvas itu ada key resource, key resources. Itu perusahaan perlu tenaga ahli apa, perlu sumber daya apa. Kalau ini berkaitan dengan orang ya, perlu tenaga apa, ada di mana nih, ditempatkan di mana. Ya, saya kira itu lebih detailnya silakan kunjungi website ini ya, salah satu referensi yang saya ambil. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.